Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Fuadin, dosen pada program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT tahun 2025. Fokus utama video ini adalah menjelaskan penjabaran dan implementasi rencana pembelajaran semester atau dikenal dengan RPS pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang saya ampu. Secara rinci, video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana RPS dijabarkan ke dalam bentuk aktivitas nyata perkuliahan, menunjukkan ketertarikan antara capaian pembelajaran, metode, dan penilaian, lalu memberikan gambaran implementasi metode team-based project dalam model blended learning dan mendemonstrasikan pelaksanaan Tridharma khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib kurikulum dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membentuk sikap positif mahasiswa terhadap bahasa Indonesia dan membekali mahasiswa dengan keterampilan menulis karya ilmiah, menyampaikan gagasan secara lisan, serta menerapkan etika ilmiah dalam aktivitas akademik. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa tidak hanya diajak memahami konsep, tetapi diarahkan juga untuk menghasilkan produk konkret berupa artikel ilmiah kelompok yang disusun melalui metode team-based project. RPS mata kuliah ini disusun secara sistematis dan diarahkan untuk membentuk 5 capaian pembelajaran utama. Pertama, mahasiswa memahami hakikat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa ilmiah. Kedua, mahasiswa mengeksplorasi bentuk dan fungsi karya ilmiah dalam dunia akademik. Ketiga, mahasiswa mempraktikkan teknik pengutipan dan pereferensian dengan benar, termasuk penggunaan manajer referensi untuk menghindari plagiarisme. Keempat, mahasiswa mampu menyusun artikel ilmiah mulai dari pendahuluan hingga simpulan dengan struktur dan kaidah yang tepat. Dan kelima, mahasiswa mampu menyunting serta mempresentasikan hasil penelitiannya secara lisan dalam forum ilmiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya menggunakan metode pembelajaran team-based project dalam format blended learning. Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan didukung oleh aktivitas daring melalui platform spotuvi.edu. State of the art, teknik pengutipan, hingga penulisan dalam penyuntingan artikel. Lalu bagaimana alur materi pembelajaran selama 16 minggu ini? Secara lebih rinci, perkuliahan ini dibagi ke dalam 16 minggu. Kegiatan dimulai dengan pengantar tentang hakikat bahasa, sejarah, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, kemudian diikuti dengan pelatihan teknis seperti pencarian artikel ilmiah. Di minggu kedua dan ketiga, mahasiswa akan berlatih menelusuri state of the art dan belajar tentang teknik pengutipan, parafrase, serta penggunaan manajer referensi. Nah, pada minggu keempat sampai ketujuh, mahasiswa akan menyusun rencana penelitian mulai dari judul pendahuluan, metode, hingga penyusunan instrumen penelitian. Adapun ujian tengah semester dilaksanakan di minggu ke-8.
Selanjutnya, minggu ke-9 hingga minggu ke-15, mahasiswa fokus pada penulisan hasil dan pembahasan. Kemudian penyuntingan kebahasaan serta 4 minggu presentasi hasil artikel ilmiah dalam forum ilmiah. Di minggu ke-16, mahasiswa melaksanakan ujian akhir semester berbasis Computer Based Test atau CBT. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kehadiran, sikap kebahasaan, keterampilan teknis, hingga produk akhir berupa artikel kelompok. Selain itu, presentasi ilmiah yang dilakukan akhir semester menjadi bagian dari asesmen formatif untuk menilai kemampuan komunikasi akademik mahasiswa. Ujian akhir dilakukan secara daring menggunakan sistem Computer Based Test. Berikut komposisi bobotnya. Pertama, kehadiran dan partisipasi aktif sebesar 10%. Kedua, tugas individu dan latihan mingguan atau lebih dikenal dengan LKM, lembar kerja mahasiswa, sebesar 20%. Ketiga, artikel ilmiah kelompok 30%. Kemudian keempat, presentasi ilmiah 10%. Kelima, ujian tengah semester dan ujian akhir semester atau CBT 30%. Melalui implementasi RPS ini, saya memastikan bahwa setiap langkah pembelajaran berjalan sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis capaian. Setiap tugas kegiatan mahasiswa dirancang untuk mendukung terbentuknya kompetensi yang utuh dan tidak hanya dari sisi pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap ilmiah. Hasil akhir dari perkuliahan ini bukan hanya berupa nilai, tetapi juga artikel ilmiah yang siap didiseminasi, baik dalam seminar kelas maupun forum ilmiah lainnya. Demikian penjelasan saya tentang penjabaran dan implementasi RPS dalam mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya meyakini bahwa RPS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan panduan strategis yang mengarahkan seluruh proses pembelajaran agar lebih terstruktur, terukur, dan bermakna. Semoga praktik ini menjadi kontribusi nyata dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Sebagai tambahan, setelah penjelasan RPS ini, berikutnya akan saya sajikan cuplikan perkuliahan secara luring atau tatap muka yang saya lakukan bersama mahasiswa. Bagian ini akan menggambarkan bagaimana saya menyampaikan materi, membangun interaksi, serta melakukan asesmen secara langsung di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki pertemuan pertama, dan agenda kita pada pertemuan pertama itu, pertama kita akan membahas mengenai rencana pembelajaran semester. Yang kedua, kita akan melaksanakan pematerian atau pembekalan mengenai hakikat bahasa. Ya. Sebelum kita membahas mengenai RPS, saya mau melihat dulu ini yang hadir ada berapa orang. KM-nya siapa? Zia. Ya, ada Zia. Totalnya ada berapa ini? Totalnya ada 20. Ada 20. Oke. Kalau gitu saya cek terlebih dahulu ke spot ya, seperti biasa. Untuk kehadiran kita akan menggunakan spot ya. Di spot ini nanti berarti siapa namanya tadi? Zia nanti akan saya jadikan menjadi KM ya, untuk kemudian nantinya bisa meng-ACC kehadiran. Jadi nanti Zia saya akan menghadirkan yang hadir hari ini. Kemudian kalau tidak ada yang hadir berarti Zia nanti harus konfirmasi ya. Nah, paham ya? Zia ya? Oke. Baik, kita lanjut ke bagian RPS ya. Sebentar saya buka dulu RPS-nya.
Nah, baik teman-teman semuanya, kita akan mulai dari pembahasan RPS terlebih dahulu. Jadi, selama satu semester ini kita akan melakukan apa saja, dan itu semua sebetulnya ada dirangkum dalam RPS ini. RPS ini adalah rencana pembelajaran semester. Jadi setiap dosen nantinya akan membuat yang namanya RPS ini, karena ini adalah rancangan yang kemudian nantinya akan diimplementasikan dalam perkuliahan kita selama 16 pertemuan ini. Nah, saya mulai dari identitas terlebih dahulu. Nama mata kuliah ini adalah Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian kode mata kuliahnya itu adalah KU 106. SKS-nya ada dua SKS keywordnya ya. Kemudian ini termasuk ke dalam kelompok mata kuliah pendidikan karakter dan keterampilan abad 21 ya. Kemudian ini biasanya diberikan di semester pertama atau semester 2 gitu ya. Ini semester berapa? 2. Semester 2. Berarti ini Anda harus mengambil mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Berikutnya kita langsung ke bagian deskripsi mata kuliah ya. Deskripsi mata kuliah ini bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang merupakan mata kuliah wajib. Jadi semua mahasiswa yang ada di perguruan tinggi negeri maupun swasta semua wajib mengikuti mata kuliah ini. Oke. Nah, berikutnya teman-teman semuanya kita akan memasuki ke pembahasan mengenai hakikat bahasa ya, hakikat bahasa. Sebelum kita membahas mengenai hakikat bahasa, saya izin untuk memulai dengan sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Sudah siap ini? Pertanyaan. Ya. Aku belum belajar. Nah, pertanyaannya adalah di SD Anda sudah pernah belajar bahasa Indonesia, betul ya? Betul. Di SMP Anda juga sudah pernah belajar bahasa Indonesia. Betul. Di SMA Anda juga sudah pernah belajar bahasa Indonesia. Sekarang masuk perguruan tinggi harus juga belajar bahasa Indonesia. Betul. Mengapa dan untuk apa? Kenapa ya? Karena Ya, namanya siapa? Aditya Syahban. Adit. Bagaimana Adit? Karena kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di kehidupan sehari-hari. Harus menggunakan bahasa Indonesia dengan Jadi baik. harus dipelajari terus-menerus, Pak. Harus dipelajari secara terus Menerus. Oke, Adit bagus. Aku boleh Pak. Namanya siapa? Zia, Pak. Zia. Oke, Zia. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang bahasa itu kan kita belajar tentang bagaimana kita bisa mendengar, membaca, menulis dan juga berbicara. Nah, mungkin SD, SMP, SMA itu ada tahapan-tahapannya. Kayak SD gimana caranya kita mengenal bahasa itu sendiri, mulai dari hurufnya segala macam. Terus SMP pun meningkat, SMA meningkat. Nah, di perguruan tinggi ini, di perkuliahan terkhusus, kenapa kita belajar bahasa Indonesia untuk mengkreat dan menciptakan suatu karya mungkin. Misalkan kayak menerbitkan jurnal, kita nggak bisa asal tulis katanya Pak gitu kan. Jadi kayak memang perlu dipelajari lagi untuk menghasilkan karya-karya terkhusus seperti esai dan juga jurnal. Itu sih kalau menurut saya. Oke, Zia, ini sangat lengkap. Ada lagi? Lengkap banget. Mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Kita sudah memasuki perguruan tinggi. Coba kita hitung, SD berapa tahun? SMP? Iya. SMA? Iya. Total 12. 12 tahun Anda sudah belajar bahasa Indonesia. Apakah waktu tersebut waktu yang pendek? Tidak. Apakah tidak cukup dengan 12 tahun itu Anda belajar bahasa Indonesia? Tidak. Kurang tidak. Iya, boleh. Tidak Namanya mungkin kalau yang 12 namanya tahun. siapa? Revina. Revina, bagaimana Bi? Mungkin itu kan waktunya yang cukup lama, tapi Yes. disesuaikan lagi bobot isinya tuh memang belum mencukupi untuk kebutuhan di masa depan Pak. Makanya di perguruan tinggi ini masih harus belajar bahasa Indonesia karena bobotnya juga beda, dan isinya juga beda sesuai kebutuhan kita di masa depan. Oke, karena kebutuhannya masih terus membutuhkan Iya. itu, jadi harus belajar. Oke, Revina, ada yang lain barangkali? Kenapa kita harus belajar lagi bahasa Indonesia? 12 tahun. 12 tahun. Sudah belajar bahasa Indonesia. Kemudian sekarang harus belajar lagi bahasa Indonesia.
Ini sebetulnya pertanyaan ini adalah pertanyaan merefleksikan. Jadi sebetulnya jawabannya adalah ada di dalam diri pribadi masing-masing. Mengapa Anda harus belajar lagi bahasa Indonesia? Coba kalau Anda tanyakan pada diri pribadi masing-masing, di SD kan sudah pernah belajar bahasa Indonesia, SMP juga sudah pernah, SMA juga demikian juga sama sudah pernah. Tapi kemudian sekarang masuk perguruan tinggi harus lagi belajar bahasa Indonesia. Nah, jawabannya ada di dalam diri masing-masing. Saya coba kita buktikan. Sebetulnya apakah Anda masih membutuhkan bahasa Indonesia? Sekarang coba perhatikan apa yang Anda pikirkan tentang kalimat berikut. Acuhkan dia. Acuhkan dia. Acuhkan dia. Apa artinya? Nama saya Muti. Terus dari beberapa sumber yang saya baca, acuhkan dia itu artinya pedulikan dia. Pedulikan dia. Oke. Yang lain? Acuhkan dia. Acuhkan dia. Artinya apa? Sependapat, Pak. Sependapat. Iya. Acuhkan Iya. dia. Ya, boleh. Ada bukan jadi itu kayak udah nggak usah dipeduliin, udah. Gak usah dipeduliin gitu. Jangan dipedulikan gitu ya. Acuhkan dia. Ada yang dari belakang. Ya. Abaikan dia. Oke, ada lagi? Hiraukan. Apa? Hiraukan. Jauhi dia. Jauhi dia. Oke. Hiraukan dia. Hiraukan dia. Oke. Ada lagi? Tiga. Oke. Sekarang siapa yang semuanya punya handphone? Ya. Siapa yang di HP-nya, di handphonenya ada KBBI? Ada yang memiliki KBBI? Ada. Kalau tidak ada, boleh ke Google KBBI online. Coba tolong Anda cek. Acuh itu artinya apa? Peduli. Acuh apa artinya? Peduli. Jadi acuhkan dia itu pedulikan. Jadi tadi siapa? Berarti ini menandakan bahwa sebagian besar ini masih memerlukan mata kuliah bahasa Indonesia. Ini baru kosakata, belum yang lainnya. Ini baru kosakata. Kosakata saja kita masih salah menafsirkannya, masih keliru menafsirkannya. Siapa yang baru tahu bahwa acuhkan itu adalah pedulikan? Oh, semuanya kebanyakan. Berarti harus belajar, masih harus belajar. Oke, yang berikutnya masih ada. Saya belum mengisi daftar absen. Absen itu apa? Tidak hadir. Jadi kalau misalnya Muti, saya belum mengisi absen, berarti dia belum mengisi tidak hadir. Saya ikut tanda tangan di absen, berarti ada ngisi. Ini juga sering absen juga sering ditafsirkan keliru. Jadi kita kosakata saja ternyata masih banyak yang salah. Karena itu kita masih harus tetap belajar bahasa Indonesia. Oke, ini belum pada materi ya, belum masuk pada materi. Jadi ini baru kita refleksi dulu. Apakah teman-teman kesini itu harus belajar, tetap harus belajar bahasa Indonesia, betul atau tidak? Ternyata saya membuktikan bahwa teman-teman kesini ternyata masih harus tetap belajar bahasa Indonesia. Buktinya apa? Buktinya masih keliru juga dalam hal kosakata, belum yang lainnya ya. Oke. Nah, selanjutnya baru kita akan memasuki ke pembahasan mengenai hakikat bahasa. Ya, mohon dibantu penjelasan ini karena ini nantinya lebih enak akan saling berdiskusi terkait pembahasan ini. Jadi teman-teman semuanya, pembahasan mengenai hakikat bahasa ini sering setelah saya telusuri ke berbagai sumber dari buku, jurnal dan lain-lain, ternyata penjelasan mengenai hakikat bahasa itu rujukannya ke pengertian bahasa itu sendiri.
Nah, ada yang saya temukan dari salah satu sumber buku yang menyatakan bahwa hakikat bahasa, jadi bahasa secara hakikat adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer dan konvensional. Ada yang bisa bantu menjelaskan ini? Sistem komunikasi. Sistem komunikasi. Ya. Sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer dan konvensional. Kalau tidak tahu arbitrer berarti Anda Harus belajar. harus lihat dulu di KBBI. Nah, itulah fungsinya KBBI. Dicek coba arbitrer apa? Sewenang benar. Oke, kemudian konvensional Biasa. Metode biasa. metode biasa. Coba cek konvensional. Sesuai dengan kebiasaan umum. Sesuai dengan kebiasaan umum. Sesuai dengan kebiasaan umum. Nah, itu sudah ada kata kuncinya. Ya. Jadi untuk memahami sebuah pengertian atau definisi, kita harus menafsirkan. Ini kalau ditafsirkan ini panjang, gitu ya. Jadi pengertian ini biasanya ada dalam satu kalimat, tapi itu perlu penafsiran. Makanya kita coba pahaminya melalui makna-makna di setiap kata. Ya, salah satu caranya adalah kalau kita tidak mengetahui kata tersebut, maka kita bisa cek ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, sistem itu apa sebetulnya? Coba, sistem itu apa? Sistem. Cek lagi di kamu. Kumpulan elemen, seperangkat unsur. Oke. Jadi sistem kumpulan seperangkat unsur. Oke, berarti di sana terjalin semua perangkat di sana ya. Oke. Kemudian saling berkaitan. Lambang bunyi. Lambang bunyi. Kan ada yang pramuka tuh. Itu apa? Kode. Jadi sistem lambang bunyi. Sistem lambang bunyi. Sistem itu adalah keteraturan, ya. Yang lambang bunyi itu kaitannya ke mana? Bentuknya ke mana? Suara. Oke. Ada kan huruf A. Nah, ini apa? Ya, ini adalah lambang. Jadi lambang kan ini sistem lambang bunyi. Ada yang kemudian dilambangkan, ada juga yang dibunyikan. Lambang ini kemudian dibunyikan dan itu bersistem. Mengapa disebut sistem? Ada keteraturan di sana. Teraturnya maksudnya apa? Teraturnya kalau ini kemudian ditambah N, ditambah K, kemudian ditambah A, tambah N jadinya. Itu kan ada keteraturan di sana, ya? Ada keteraturan. Nah, sebelum perkuliahan ini berakhir, kita akan teman-teman semuanya mohon nanti mengerjakan tugas ya, berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia atau bisa membuat yang namanya bisa mengomentari mengenai gaya bicara misalnya. Ini sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh, nantinya ini boleh apa saja ya, gaya bicara siapa saja ya, yang sekarang lagi ramai dibicarakan, silakan. Ini sebagai contoh misalnya mengenai gaya bicara Ahok sebagai sosok gubernur DKI Jakarta ya. Apa yang perlu dibuat? Yang perlu dibuat adalah yang pertama mengenai tanggapan Anda, tanggapan Anda
untuk membuat artikel populer. Ya. Kemudian minimal berapa? 400 kata. Lalu kemudian ada judul, ya. Kemudian tanggapan itu harus bersifat pro atau kontra terhadap gaya bicara. Ya. Nah, kemudian dikumpulkan di minggu depan. Kalau minggu Pak. Seminggu kan minggu depan kita minggu depan kita ketemu lagi ya. Kita bertemu lagi di minggu yang akan datang ya. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya dan juga keaktifannya hari ini ya. Kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.